Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa, Jakarta memiliki penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Sebagai kota yang memiliki latar belakang penduduk beragam, Jakarta juga mempunyai kekayaan kuliner beraneka ragam. Dari harga yang aman di kantong hingga sekelas hotel bintang 5 tersaji di ibu kota. Dari kuliner Betawi, makanan khas Minang, Jawa, hingga kuliner internasional seperti Korea, Jepang, ataupun Western. Sejak dulu, Jakarta Selatan, tepatnya daerah Blok M, terkenal dengan aneka ragam kulinernya. Mulai dari kafe, restoran, hingga makanan pinggir jalan tersedia di Blok M. Gultik menjadi salah satu tempat makan pinggir jalan yang terkenal di daerah Blok M. Gultik Blok M adalah singkatan dari Gulai Tikungan Blok M. Nama tersebut diambil dari lokasinya yang berada di Tikungan Plaza Blok M, tepatnya di Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya udah sering dengar tentang gultik atau gulai, ada orang bilang gulai tikus, ada orang bilang gulai tikungan gitu ya. Itu dari sejak saya waktu SMA tahun 90-an. Jadi memang orang kayaknya makan di situ tuh buat nongkrong gitu ya. Jadi makannya rame dan itu terkenal gitu ya. Jadi saya kenal udah lama, saya udah dengar itu gultik. Dan saya juga pernah nyobain makan di situ, penasaran ya. Waktu awal-awalnya sih saya nggak kepingin gitu. Habis dibilangnya gultik gitu kan takut gitu, udah ngebayanginnya di otak gulai tikus, walaupun sebenarnya pasti enggak gitu ya. Cuman saya justru baru nyobain gultik itu malah pas saya udah baru berapa tahun terakhir ini gitu, saya malah nyobainnya. Waktu dulu pas zaman lagi hype-nya itu saya malah belum nyobain. Saya kenal gultik sudah lama sekali, sejak saya masih kuliah, dan itu menjadi salah satu tempat nongkrong yang paling asik saya kunjungi bersama teman-teman saya, dan saya kesana bersama teman-teman saya untuk nongkrong bareng. Jadi saya baru nyoba ya berapa 2 atau 3 tahun sebelum ini gitu nyobain, dan rasanya enak, light gitu ya, bukan gulai yang rempahnya itu terlalu tajam. Terus juga dengan porsinya yang kecil-kecil, di piring kecil gitu ya, seru juga gitu. Nanti ada orang milih teman makannya kan ya, pakai ada mau lauknya apa gitu. Terus ya dengan porsinya yang kecil itu bikin orang jadi pengen nambah lagi gitu ya, kalau untuk yang makannya banyak gitu. Ya, menurut saya gultik rasanya ya untuk ukuran anak muda ya yang nongkrong di situ ya, saya pikir cukup enak ya. Apalagi yang menurut saya paling asik adalah karena di situ suasananya yang sangat mendukung gitu. Tempat ini mungkin menyimpan banyak memori, baik itu senang maupun sedih. Ketika kita berkumpul bersama teman, pacar, atau keluarga tersayang. Gultik ini mulai ada sejak tahun 1980-an. Dan gultik disukai oleh para pecinta kuliner dari Jakarta, Jawa Barat, bahkan sampai mancanegara. Jadi, gak heran kalau gultik ini sudah seperti ikon untuk nongkrong di daerah Jakarta Selatan. Gultik bisa dikatakan sebagai satu tempat nongkrong yang legendaris di wilayah Blok M gitu ya. Saya setuju dengan itu karena saya merasakan sendiri bagaimana gultik itu menjadi salah satu tempat tujuan bagi anak-anak muda, saling bersosialisasi, dan itu menjadi tempat yang tidak terlupakan ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah gultik yang melegenda itu lebih pada bagaimana gultik itu dikenal sebagai tempat nongkrong yang berbeda lain daripada yang lain, di tikungan gitu. Dan kalau dilihat dari estetikanya katakanlah begitu ya, what do you expect dengan sebuah tempat makan di tikungan gitu ya. Tetapi itu menjadi pembeda dari tempat-tempat yang lainnya.
Kalau kita bicara dari kulinernya itu sendiri, ya tentunya gulai kita bisa dapatkan gulai di mana-mana ya. Tetapi dengan situasi atau dengan kondisi yang seperti itu, mungkin nggak ada di tempat lain. Kalau yang kita kejar adalah kulinernya, barangkali ada pilihan-pilihan yang lain yang jauh lebih mahal, tempatnya juga jauh lebih bagus, bahan-bahannya juga jauh lebih kaya begitu ya. Bukan berarti gultik nggak enak ya, saya tidak bicara itu. Tetapi kita harus pertempatkan pada konteksnya bahwa gultik ini adalah sebuah tempat makan yang lebih berfungsi pada tataran sosial budaya, begitu. Alasan gultik menjadi tempat makan dan nongkrong yang ramai dikunjungi karena suasana malam hari yang seru dan harganya yang murah. Uniknya, kalian akan menemukan pedagang gultik di sepanjang trotoar. Dan dari sekian banyak lapak pedagang gultik, terdapat salah satu lapak yang sudah cukup lama berdiri, yaitu Lapak Gultik milik Pak Kumis, yang memiliki nama asli Pak Noto Raharjo. Awalnya, Pak Kumis berjualan di sekitar Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Dahulu, beliau berjualan gulai dengan cara dipikul. Namun kini, Pak Kumis sudah memiliki lapaknya sendiri di tikungan Jalan Bulungan, atau yang dikenal dengan Gultik Pak Kumis. Sebelum akhirnya memutuskan menjadi seorang pedagang gultik, Pak Kumis bekerja sebagai sopir angkutan umum di daerah Jawa Timur. Saat itu ia sempat berpikir bagaimana caranya ia bisa menafkahi istri dan membiayai sekolah anak-anaknya apabila ia hanya menjadi seorang supir angkutan umum. Hingga akhirnya adik iparnya memberi tawaran untuk menjadi pedagang gulai di Jakarta. Saya jualan gulai sejak tahun 1982. Asal mulanya kata jualannya di daerah di Terminal Blok M. Belum dibangun, masih bawah dulu. Terus begitu Blok M, Terminal Blok M dibangun, kita pindah ke seberang ke dulu. Sekarang kan Blok M Plaza, dulu masih ada gedung bioskop Garden Hall dulu. Sampai sekarang ini di Blok M Plaza di tikungan, makanya dinamakan gultik itu gulai tikungan di Blok M Plaza. Ya disebut namanya gulai Pak Kumis ya, kita kan yang jualan kan kumisen, jadi nggak pernah dicukur kumisnya. Ya, sampai sekarang pun, sampai kumisnya putih pun masih dipanggil namanya Pak Kumis, jadi dinamain gultik Pak Kumis gitu. Yang pertama ya karena suka kuliner ini ya, karena suka kuliner gultik. Terus saya menikmatin ini ya dari tahun 90-an kan. Gitu. Terus karena bagi saya yang ini ya harga terjangkau gitu. Harga terjangkau, bawa 20.000 aja udah bisa menikmati gultik. Sedangkan ini kan satu porsinya hanya 10.000 kan. Kalau dulu kan dagangnya di terminal itu masih angkringan, pikulan. Jadi kalau dulu kan masih dikejar-kejar kamti itu, kita lari masih mikul kanan kiri pakai bangkunya bangku panjang itu, bangku kayu. Jadi sini mikul angkring, sini mikul. Kalau sekarang kan udah pakai dorongan. Ya, terus dulu belum menjamur kayak sekarang. Kalau dulu masih, jadi dulu gerobak satu, angkring satu pun satu hari satu malam bisa dipakai 3 orang bisa, cepat habisnya. Kalau sekarang saking banyaknya orang. Banyak orang sekarang kan, ya maaf, sekarang kan mungkin banyak pengangguran, terus yang bikin gulai banyak dagang gulai itu sebetulnya dari anak buah tukang gulai. Kalau dulu aku dagang nggak ada anak buah, kita jualan sendiri. Kalau sekarang kan udah pada males gitu, yang tua udah nggak kuatan, ibaratnya bang bapaknya dulu udah nggak kuat, sekarang yang jualan anaknya. Anak-anak sekarang kan males, banyak malesnya lah untuk kerja, berat nggak mau banyak kan. Akhirnya kan ada anak buahnya ada anak buah. Akhirnya sekarang jadi penuh. Orang dagang kayak udah banyak nggak? Itu gara-gara anak buahnya ada anak buah itu.
Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita tangani sendiri, jual sendiri gitu. Nah, mayoritasnya anak-anak sekarang kan males, ibaratnya males. Jadi cuma maunya matengnya aja lah, tinggal ngambil panennya aja ibaratnya orang naneman. Kalau dulu kan dari pembibitan, dari nanem, dari ngerawatnya gitu ibaratnya orang nanem. Kalau sekarang kan nggak mau yang repot, kan maunya panen tinggal metik gitu. Bicara mengenai gultik Pak Kumis, beliau tak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh keponakannya yaitu Pak Sugianto untuk berjualan gultik di Jalan Bulungan. Sementara Pak Kumis bersama dengan istrinya membantu dalam hal memasak dan menerima pesanan untuk catering. Setelah semua bahan telah siap, Pak Sugianto berangkat ke gultik untuk mulai berjualan. Sesampainya di tempat jualan, Pak Sugianto pun membuka tenda jualannya di antara tenda penjual gultik lainnya. Saya bantuin Pak Noto kurang lebih 8 tahunan. Terus saya kerja di sini karena Pak Noto sudah nggak kuat untuk jualan dorong gerobak. Ya alhamdulillah sejak saya bantu di sini saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun hanya menjual gulai dan beberapa macam sate, Pak Kumis dan istrinya mulai mempersiapkan segala jualannya dari jam 1 siang. Setiap hari, Pak Kumis bisa menghabiskan 15 kg daging sapi. Namun, ketika pandemi melanda Indonesia, ia hanya menghabiskan 7 kg daging sapi setiap harinya. Oh, itu pembuatan kulit itu dari bumbu-bumbunya ya itu macam-macam bumbunya yang tuh banyak ya, kayak bawang putih, bawang merah, lada, tumbar, salam, serai, kunyit, yang kacang mede, yang kemiri semua lah banyak. Pertama semua dibersihin semua, terus digiling. Sekarang kan giling kalau dulu kan masih pakai tumbuk kan, sekarang kan mau enaknya kan. Babnya dulu kan kalau bikin kan paling 2-3 hari, 4 hari paling. Kalau sekarang kan sekali bikin bisa 20 hari, 25 hari. Sekali bikin kan banyak. Sekarang kan digiling. Habis digiling, semua bersihin, digiling, terus goreng. Goreng sampai goreng. Iya itu goreng. Kalau cara dagingnya kan beli dari pasar, dicuci, rebus, diangkat, udah kering, kita iris-iris. Bumbu kita masukin ke tempat itu, mama kuali sama ya bumbu sama ya itu sama garam sama bumbu semua komplit, kasih air mendidih, dagingnya udah habis diiris kita masukin dan udah paling enggak berapa jam itu kita matiin. Antar santannya kan sendiri, pakai santan sendiri. Kalau santan udah jangan sampai mendidih, santannya harus sampai mendidih kan pecah, kita kumpulin jadi satu. Pemilihan bahan baku untuk masakan itu sangat menentukan cita rasa masakan. Jadi pilihlah bahan-bahan yang prima, misalnya protein yang digunakan atau daging ya, terutama dalam gulai ini harus yang segar. Lalu bumbu-bumbunya juga dipilih yang baik, tidak apek untuk bumbu-bumbu yang kering, dan kalau pengolahannya pun juga ada cara khusus pengolahan satu bahan, misalnya ketumbar itu harus disangrai dulu gitu. Jadi memang ada beberapa trik yang harus dilakukan untuk mendapatkan masakan yang lezat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena gulai itu adalah kuliner yang kaya dengan rempah ya. Tentunya rempah ini juga menjadi bumbu utama dari masakan ini. Penting luar biasa karena tanpa ada rempah tidak jadi gulai. Kunci kelezatan dari gulai itu adalah penggunaan bumbu dan rempahnya yang kaya, yang banyak, karena memang sebagai salah satu ciri khas masakan Indonesia itu kelezatannya adalah pada penggunaan rempah dan bumbu yang banyak. Lalu ketemu dengan gurihnya santan, jadi membuat gulai ini menjadi lezat, masakan yang lezat. Uniknya, walau jarak antar para pedagang gultik ini terbilang cukup dekat, mereka tampak akrab dan rukun satu sama lain. Padahal,
mereka semua bersaing dalam menjual menu yang sama. Berjualan gultik sejak 1981 hingga saat ini membuat Pak Kumis sudah melewati berbagai hal ketika berjualan. Suka dan duka menjadi seorang pedagang pun pernah dilaluinya. Pak Kumis pun sudah melayani beragam pelanggan, mulai dari masyarakat umum hingga para pejabat negara. Ya, waktu dulu Pak Jokowi mau jadi gubernur kan pernah makan tempat kita di Blok M Plaza, di tikungan juga. Terus yang dari menteri banyak juga, apalagi menteri yang dari PKB dulu, menteri olahraga dulu, Imam Nahrawi itu pernah makan aku, Muhaimin yang dari PKB banyak tuh dulu. Sampai sekarang pun yang dari kepolisian udah pangkatnya udah makan juga bintang-bintang, ada bintang 1, bintang 2. Kata-kata anak-anak itu, orang-orang PTK yang dulu itu kalau masuk PTK nggak nongkrong di tempat gulainya Pak Kumis itu katanya belum abdol gitu, kata-kata anak-anak PTK dulu. Kira-kira udah 10 tahun ya Mas di sini. Kita dari zamannya SMA, teman-teman habis nongkrong diajak ke sini. Keterusan tuh Mas, sampai kerja juga habis balik kerja kita ke sini. Di sini beda rasanya. Bumbu-bumbunya kali Mas ya, ada resep rahasia. Dulu kita sempat nyoba-nyoba juga Mas. Di mana itu? Pak Agus. Nah, satu lagi yang di portal tuh. Sekarang siapa sih yang nggak tahu gultik? Kuliner malam khas Jakarta yang satu ini seolah-olah seperti magnet yang menarik hati para pelanggannya. Mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua pun rela antri berlama-lama hanya untuk sekedar mencicipi gultik. Siapa sangka bahwa pedagang gultik yang kini sudah seramai ini ternyata dulu hanya dapat terhitung oleh jari. Kalau menurut saya dari porsinya yang kecil-kecil, lalu ada beberapa pilihan isian, terus orang mau pilih dengan lauknya apa gitu. Lalu juga harganya yang cukup terjangkau dan terutama lokasinya yang strategis ya, yang membuat gultik ini menjadi populer. Pertama harga terjangkau, kedua keamanannya aman daerah sini. Berikutnya adalah lokasi ini cocok bagi anak-anak muda yang habis kegiatan untuk nyantai di daerah sini. Kalau dagang sih udah lama, saya cuman nggak di sono di Blok M Mall. Terus 2018 pindah ke sini, kan dibangun itu stasiun kereta. Dampaknya dari gultik ya lumayan, ramai, banyak sih yang beli rokok, minuman. Hadirnya COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu yang singkat. Berbagai bidang pekerjaan pun terdampak, tak terkecuali bidang kuliner. Para pedagang gultik ikut merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Kedatangan COVID di Blok M membuat para pedagang gultik harus menutup lapaknya untuk sementara waktu. Ya, kalau dulu kan jualannya kan bebas, maksudnya jam 4 sampai jam 4 pagi, jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Kalau sekarang kan COVID yang kemarin-kemarin kan total tuh, nggak boleh buka sama sekali. Kan, terus ini mulai, alhamdulillah ini sudah mulai lagi kan. Ya kemarin nganggur, masih kan 1 tahun ya, untuk nganggur nggak jualan 1 tahun. Terus beli separuh lah, baru mulai ngerintis lagi. Baru ini agak bebas, tapi belum bebas banget gitu. Sebabnya Sabtu Minggu kan paling jam 11 sudah tutup semua, nggak boleh jualan. Yang Sabtu Minggu belum, nggak boleh sampai pagi. Sebelum pandemi kan kita jualan lumayan bisa 300 porsi. Ya sekarang setelah pandemi itu ya separuhnya, mungkin tinggal separuhnya, bahkan mungkin lebih menurun. Dan setelah pandemi tidak berkurang, mungkin ya pendapatan udah sedikit naik lah. Per porsi biasanya sebelum pandemi 300, ya sekarang ya paling ya
separuhnya setelah pandemi. Pendapatan lagi pandemi mah turun gratis. Kalau udah normal mah lumayan. Tapi kalau udah normal bukanya dari jam 4 sore sampai jam 3 pagi. Saat pandemi mah bukanya siang, cuman jam 7 sore udah tutup. Soalnya nggak ada orang, sepi banget, udah kayak yang lewat aja pada takut kalau lagi pandemi. Tak hanya para pedagang, tukang parkir pun merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Mereka yang selalu sibuk mengatur kendaraan agar tertata rapi, kini hanya segelintir kendaraan yang terparkir. Gua parkir di sini sekitar 4 tahun sampai 5 tahunan. Alhamdulillah full time, Bang. Dari malam sampai pagi lah. Dari jam 7 sampai jam 4 pagi gitu, Bang. Sebelum pandemi ya gua bisa dibilang lumayan, Bang. Sebelum pandemi itu gue 200 itu gue paling kecil. Setelah pandemi ini ya lumayan lah berasanya. Berasa banget. Kita dapat 100 aja udah alhamdulillah. Masa pandemi itu adalah masa yang paling menantang untuk semua pengusaha UMKM ya. Pengusaha gultik juga tidak terkecuali. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini nampaknya memang harus ada penyesuaian-penyesuaian. Andai kata kemudian itu bergeser menjadi online sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku UMKM, itu menjadi satu solusi yang baik. Tetapi bagi saya sendiri, seiring dengan pandemi yang berangsur-angsur membaik begitu ya, kondisinya sekarang sudah mulai pandemi sudah mulai surut ya. Saya pikir gultik itu yang sangat unik adalah justru pengalamannya. Jadi buat saya pribadi akan aneh sekali kalau saya makan gultik tapi take away gitu ya. Kayaknya ada satu sensasi yang hilang. Makan gultik ya harus di tikungan. Kalau dibawa pulang nggak makan gultik. Itu kalau saya pribadi. Seiring berjalannya waktu, status pandemi berangsur menjadi endemi. Seluruh kegiatan perlahan kembali berjalan normal. Tinggal bagaimana cara kita untuk terus berkembang. Di zaman yang semakin berkembang ini ya, tentunya gultik pasti akan menemui tantangan-tantangan baru. Yang pertama, tentu saja bagaimana mengembangkan kulinernya itu sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana tantangan-tantangan yang sifatnya seperti lokasi dan lain sebagainya itu juga harus jadi pemikiran tersendiri, karena bagaimanapun gultik ini ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, yang membuat dia melegenda itu adalah karena dia unik karena dia ada di posisi di tikungan jalan ya, kemudian dia menjadi tempat nongkrong yang sifatnya sangat informal ya. Tetapi kalau kita lihat lagi, kalau kita kaji lebih dalam gitu ya, bukannya tidak mungkin di masa depan, tentunya barangkali akan ada perubahan regulasi-regulasi yang mencakup aturan-aturan tentang tata letak perkotaan gitu ya, yang akhirnya itu juga menjadi tantangan tersendiri apabila suatu saat gultik harus direlokasi gitu, dan itu kemudian akan berbeda gitu ya ketika dia pindah sudah tidak bisa di daerah yang sama, apakah tetap akan menyandang gulai tikungan ya, nama gulai tikungan itu, atau itu berubah menjadi satu brand. Yang jelas unique selling propositionnya juga akan menjadi berbeda. Tantangannya terhadap kualitas rasa juga akan semakin meningkat ya. Jadi barangkali itu tantangan-tantangan di masa depan yang mungkin saja dalam waktu dekat juga harus dipikirkan oleh pelaku UMKM gulai di tikungan Blok M itu. Menjadi salah satu hidangan kari khas Indonesia, gulai tumbuh dan berkembang di Sumatera. Gulai asal Jawa disebut sebagai hasil pengaruh dan penerapan seni memasak India yang kaya rempah dan bumbu seperti kari.
Yang menjadi ciri khas dari gulai adalah bumbunya yang kaya akan rempah. Seluruh rempah tersebut dihaluskan, dicampur, dan kemudian dimasak ke dalam santan yang gurih. Menurut saya gulai bisa aja jadi makanan yang populer di internasional seperti rendang gitu ya. Karena kepopuleran masakan itu kan tergantung bagaimana kita menjualnya, bagaimana marketingnya. Kalau rasa sih bisa diterima karena gulai yang rasanya kayak rempah itu tidak jauh dengan rasanya rendang yang dibilang makanan paling lezat sedunia, kan? Ya tentu bisa ya. Gulai itu salah satu dari begitu banyak dari ragam kuliner Indonesia, dan setiap ragam kuliner Indonesia tentunya bisa dipromosikan ke kancah internasional.